Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Karena bagaimanapun kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk di dunia ini, kalau makhluk itu adalah makhluk Allah yang bernyawa, dha'iqatul maut, kata Allah, pasti akan merasakan apa yang disebut dengan kematian tersebut. Maka mari sama-sama kita merenung akan satu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimankibi faqala. Suatu hari, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW memegang pundakku. Artinya adalah Rasulullah SAW datang langsung dan menemui Abdullah bin Umar dan memegang pundaknya. Biasanya ini adalah, kalau di Arab, kalau orang yang memegang pundak ini biasanya dia menghargai dan menghormati dan ada sesuatu yang penting yang biasanya ingin dibicarakannya. Kemudian apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ketika Rasulullah SAW memegang pundakku, ketika itu dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hei Ibnu Umar, ketika kau hidup di dunia ini, jadilah kau laksana orang yang yaitu sebagai orang asing, laksana orang asing. Aw abiru sabilin, atau laksana seorang perantau yang ada di perantauannya. Subhanallah, Ibnu Umar ketika itu langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan Ibnu Umar memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantaziris shabaha wa idza asbahta fala tantaziril masaa. Apabila engkau dalam waktu sore, jangan kau tunggu waktu pagi. Kenapa? Karena belum tentu besok pagi kau masih ada umur dan besok pagi kau masih bisa hidup. Wa idza asbahta fala tantaziril masaa. Ketika engkau dalam keadaan waktu pagi pun, manfaatkan waktu pagi itu dengan semaksimal mungkin dan dengan sebaik mungkin. Dan jangan kau tunggu waktu sore karena belum tentu engkau nanti sore masih ada umur. Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan dan gunakan waktu sehatmu sebagai persiapan ketika kau sakit nanti. Artinya adalah ketika waktu sehat, misalnya Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika dapat rezeki itu jangan habiskan dan jangan foya-foyakan. Artinya adalah kita juga harus ada persiapan ketika kita sakit nanti, bukan hanya untuk beli obat, bukan hanya untuk untuk ke dokter dan sebagainya, tapi juga untuk biaya-biaya yang lain ketika kita mungkin ketika itu sedang sakit dan sedang kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian Rasulullah katakan, wa min hayatika qabla mautik, dan manfaatkan waktu hidupmu, waktu engkau masih punya umur, sebagai apa? Mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadapi kematianmu. Subhanallah, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa Rasulullah SAW menasihati kepada Abdullah bin Umar, hei Ibnu Umar, hei Abdullah bin Umar, ketika engkau di dunia ini, jadilah engkau laksana seorang, yaitu seorang yang dalam keadaan merasa asing di tempat kau berada. Kenapa? Karena biasanya orang asing, kita tahulah misalnya kita pindah ke satu tempat, baru hari itu kita pindah ke tempat itu, atau baru 1 minggu itu. Kita biasanya belum tahu keadaan, belum tahu kondisi, belum tahu siapa orang di sebelah kita, di samping kita, dan sebagainya. Biasanya kalau orang asing itu selalu hati-hati, berbicara hati-hati, bertindak hati-hati, bersikap hati-hati, dan selalu menjaga perasaan orang. Jangan sampai orang tersinggung dengan apa yang diucapkannya, dengan apa yang dilakukannya. Maka sebetulnya sikap yang seperti ini harus ada pada diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada, untuk selalu menjadi laksana orang asing. Supaya apa?
supaya kita selalu hati-hati, selalu menjaga ucapan kita, selalu menjaga tindakan kita, jangan sampai menyakiti hati orang, apalagi menzalimi orang, apalagi akhirnya orang merasa tersakiti oleh ucapan kita dan oleh tindakan kita. Bahkan Rasulullah katakan, wa'abiru sabilin, ketika kau hidup di dunia ini, ketika engkau masih punya umur, ya Allah, jadilah engkau orang yang laksana dalam perantauan. Kenapa? Karena yang namanya orang merantau, pasti dia yakin dia pasti akan kembali ke tempat asalnya, ke tempat dia di mana dia berasal. Artinya adalah begitu juga manusia. Manusia ini sebetulnya adalah berasal dari siapa dan dari mana. Ujung yang pasti adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah, dan apapun yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Dan semua yang ada pada diri kita hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dalam keadaan merantau, dia yakin bahwa dalam perantauannya itu dia hanya sementara, dia tidak selamanya, dan dia pasti akan kembali ke tempat asalnya. Maka begitu juga kita, mari sama-sama. Ketika kita berada di dunia ini, bahwa kita tidak selamanya. Ketika kita masih hidup di dunia ini, bahwa hidup ini hanya sementara. Dan bukan hanya sekedar itu, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, segala apapun yang Allah amanahkan dan titipkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang Allah amanahkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jabatan yang Allah amanahkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ilmu yang Allah amanahkan kepada kita, kecerdasan otak kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun, bahkan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan sedang apa kita mengakhiri hidup kita. Mari, bekal apakah yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan 1441 ini yang kita tahu, umat manusia dalam keadaan, ya Allah, hidup serba terbatas karena dengan mewabahnya virus corona COVID-19 ini. Mari kita introspeksi diri. Mari, bahwa siapapun kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari sama-sama kita bertaubat, kita kembali kepada jalan Allah, dan wabah dan bencana ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita introspeksi diri, untuk kita berkaca diri. Boleh jadi bencana dan musibah yang ditimpakan oleh Allah ini karena begitu banyak manusia-manusia yang sudah berdosa, karena begitu banyak manusia-manusia yang sudah lupa diri, karena begitu banyak manusia-manusia yang tidak sadar bahwa dia di dunia ini hanya sementara, dan di dunia ini sebetulnya dia akan tinggalkan. Jangan sampai karena kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan di dunia ini dengan sebaik mungkin, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan murka kepada kita. Bukan hanya sekedar rugi di dunia, keberkahan dicabut olehnya, rahmat dan kasih sayangnya diambil dari kita, dan akhirnya karena kita tidak sampai bertaubat, tidak sempat untuk bertaubat, karena kita tidak sempat untuk introspeksi diri, akhirnya na'udzubillah, banyak manusia-manusia yang mati masih dalam keadaan tidak sempat untuk bertaubat, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kita sebagai umat Rasulullah semestinya tidak harus seperti itu, karena doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah agar di dunia ini hidup kita adalah betul-betul mendapatkan kebaikan, rahmat, ridho, dan keberkahan dari Allah. Di akhirat nanti pun kita mendapatkan apa yang disebut dengan surganya Allah, ridhonya Allah, dan kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama, di dunia ini hidup sementara, di dunia ini hidup tidak kekal abadi. Mari untuk kita tidak terjerumus ke lembah-lembah dosa dan maksiat. Mari kita harus sadar, Rasulullah nasihatkan, hiduplah kau di dunia ini laksana orang asing, yang ketika kita merasa asing di suatu tempat, kita selalu berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam bersikap.
khawatir apa yang kita ucapkan itu menyinggung dan menyakiti hati orang. Atau ketika di dunia ini kita merasa bahwa kita dalam perantauan, bahwa kita sementara dalam perjalanan, kita akan kembali ke tempat asal kita. Itulah kehidupan di dunia. Maka Ramadan 1441 ini yang kita tahu dalam kondisi seperti ini, bagaimanapun kita manfaatkan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, mudah-mudahan kita betul-betul mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.